Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi uji peringkat Wilcoxon untuk sampel terikat. Sebelumnya perkenalkan, anggota kelompok 7 ini ada Marsha Nur Safarina, Niko Saron Purba, dan Nurfadilah Lestari dari kelas 2C. Baik, kita langsung saja ke materi. Yang pertama ada pengujian Wilcoxon. Uji Wilcoxon merupakan metode statistika yang dipergunakan untuk menguji perbedaan dua buah data yang berpasangan. Uji Wilcoxon dikembangkan oleh Frank Wilcoxon pada tahun 1945. Ia mengusulkan suatu cara non-parametrik yang sederhana untuk membandingkan dua populasi kontinu bila hanya tersedia sampel bebas yang sedikit dan kedua populasi asalnya tidak normal. Nah, uji ini dilakukan untuk menguji kondisi atau variabel pada sampel berpasangan, atau dapat juga penelitian sebelum dan sesudahnya. Dalam uji ini ingin diketahui manakah yang lebih besar di antara pasangan. Kedua, penggunaan uji Wilcoxon baik dengan dua sampel atau satu sampel, data aslinya itu tidak langsung dianalisis, tetapi menggunakan selisih kedua skor kemudian dilakukan ranking. Uji Wilcoxon hampir sama dengan uji tanda atau Sign-Test, namun selisih nilai angka antara positif dan negatif diperhitungkan dan digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel berpasangan. Uji Wilcoxon lebih peka daripada uji tanda dalam menentukan perbedaan antara rataan populasi. Oke, terima kasih. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang asumsi-asumsi syarat uji Wilcoxon. Variabel dependen berskala data ordinal atau interval atau rasio, tetapi berdistribusi tidak normal diperlukan untuk melakukan uji normalitas terlebih dahulu pada selisih antara kedua kelompok. Variabel independen terdiri dari dua kategori yang bersifat berpasangan atau berhubungan. Bersifat berhubungan artinya subjek yang sama berada pada dua kelompok. Alasan yang mungkin dari memiliki subjek yang sama di setiap kelompok karena setiap subjek memiliki ukuran dalam dua kesempatan pada variabel terikat yang sama. Bentuk dan sebaran data antara kedua kelompok yang berpasangan adalah simetris. Data yang simetris jika data berdistribusi diskrit merupakan data simetris jika setengah bagian kiri dari grafik fungsi probabilitas adalah bayangan dari setengah bagian kanan. Cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya, Marsha Nur Safarina, mengenai langkah-langkah uji Wilcoxon. Langkah-langkah uji Wilcoxon yang pertama, memberi harga mutlak pada setiap selisih pasangan data X min Y. Harga mutlak diberikan dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya. Harga mutlak terkecil diberi nomor urut atau ranking 1. Kemudian selisih yang berikutnya diberikan nomor urut atau ranking 2 dan seterusnya. Yang kedua, setiap selisih pasangan X min Y diberikan tanda positif dan negatif. Yang ketiga, hitunglah jumlah ranking yang bertanda positif dan negatif. Yang keempat, selisih tanda ranking yang terkecil atau sesuai dengan arah hipotesis diambil sebagai harga mutlak dan diberi harga huruf J. Harga mutlak yang terkecil atau J dijadikan dasar untuk pengujian hipotesis dengan melakukan perbandingan dengan tabel yang dibuat khusus untuk uji Wilcoxon. Untuk menguji hipotesis dipergunakan taraf signifikasi atau nyata alfa 0,05 atau alfa 0,01. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan harga mutlak J yang dipilih dengan harga J pada taraf nyata tertentu, maka H0 diterima atau ditolak. Pengujian uji Wilcoxon untuk sampel besar yaitu lebih dari 25, maka harga J diasumsikan berdistribusi normal dengan rata-rata dan simpangan baku sebagai berikut. Kemudian untuk kriteria pengujian menggunakan distribusi normal baku dengan menggunakan transformasi sebagai berikut. Dengan transformasi tersebut, teknik pengujian sama dengan pengujian skor baku. Berikut ini ada contoh pengujian untuk sampel besar. Seorang guru memprediksi dengan menggunakan metode mengajar X prestasi siswa mencapai median 40.
Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel acak sebanyak 30 siswa. Hipotesis penelitian yang akan diuji dirumuskan sebagai berikut. H0 menggunakan metode mengajar X prestasi siswa mencapai median M40. H1 menggunakan metode mengajar X prestasi siswa mencapai median M lebih besar dari 40. Hipotesis statistik dirumuskan sebagai berikut. H0 bagi M sama dengan 40, H1 bagi M lebih besar dari 40. Taraf nyata digunakan alfa sama dengan 0,05. Dari hasil eksperimen diperoleh data dalam tabel seperti pada gambar. Jumlah N sama dengan 30, karena ada 4 skor yang memperoleh skor sama dengan median, maka jumlah dikurangi 4, sehingga N sama dengan 26. Kriteria pengujian satu sisi H0 ditolak jika J hitung lebih kecil sama dengan J tabel dan terima H0 jika J hitung lebih besar dari J tabel. Jumlah J di antara jumlah kedua ranking yang terkecil ada 53. Angka-angka tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumus-rumus yang sudah disebutkan sebelumnya sehingga memperoleh hasil min 3,11. Harga Z untuk min 3,11 dalam tabel mempunyai peluang atau P sama dengan 0,0009. Harga P karena lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05, maka H0 ditolak dan menerima H1. Dengan demikian, dapat disimpulkan menggunakan metode mengajar X, prestasi siswa mencapai median lebih besar dari 40. Sekian pembahasan materi dan pembahasan soal dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.